Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurvita, NIM 190211000007. Saya dari kelas TPAA, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada kali ini saya akan mereview atau membandingkan dua artikel yang berisi tentang analisis struktur, conduct and performance atau SCP pada komoditas pertanian. Adapun perbandingan kedua jurnal tersebut, kita simak penjelasannya berikut ini. Baik, yang pertama saya akan jelaskan adalah mengenai identitas jurnal yang saya review dan jurnal pembanding. Jurnal yang saya review, saya memilih jurnal yang berjudul Analisis Pemasaran Komoditas Nanas berbasis struktur, conduct and performance atau SCP di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yang ditulis pada tahun 2018 oleh Suci Rahayu. Sedangkan untuk jurnal pembanding, saya memilih jurnal yang berjudul Analisis Efisiensi Pemasaran Durian di Desa Wonoagung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang yang ditulis pada tahun 2011 oleh Nur Baladina, Ratia Anindita, dan Aryani Rosidi Putri. Selanjutnya adalah latar belakang dari jurnal yang direview dan jurnal pembanding. Latar belakang dari jurnal yang direview adalah sebagai berikut. Nanas merupakan salah satu produk hortikultura yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sebagai salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Usaha tani nanas di Kecamatan Ngancar sebagai usaha tani turun-temurun. Pemasaran yang dilakukan juga mengikuti kebiasaan turun-temurun dengan lembaga pemasaran yang sejak dulu menangani pemasaran nanas di daerah tersebut. Nanas merupakan salah satu buah yang sifatnya mudah busuk dan rusak. Hal tersebut mengharuskan pemasaran nanas dapat dilakukan secara tepat dan secara cepat. Nah, lembaga yang terlibat dalam pemasaran yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer maupun koperasi. Harga nanas ditentukan oleh pedagang grosir sebagai lembaga pemasaran yang tingkatnya paling tinggi. Sedangkan petani di sini hanya sebagai pihak penerima harga atau price taker. Di jurnal pembandingnya sendiri, latar belakangnya adalah sebagai berikut. Durian merupakan salah satu tanaman hortikultura yang diminati oleh banyak orang. Salah satu desa di Kecamatan Kasembon yang memiliki potensi paling besar dalam produksi tanaman durian adalah Desa Wonoagung. Dalam memasarkan durian, petani tidak memiliki mitra dari lembaga pemasaran yang resmi. Sebagian besar durian yang dipanen ditebas oleh tengkulak dengan harga yang relatif rendah. Namun, dalam pemasaran durian ke lembaga pemasaran selanjutnya yaitu tengkulak atau penebas memberikan harga yang tinggi agar petani memperoleh keuntungan yang besar. Rendahnya harga jual durian di tingkat petani salah satunya juga disebabkan karena petani tidak memberikan standar harga kepada tengkulak, sehingga pemasaran yang efisien sangat dibutuhkan agar petani dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Oke, selanjutnya adalah mengenai tujuan dari penelitian masing-masing jurnal. Tujuan penelitian dari jurnal yang direview adalah untuk mengetahui perilaku pasar dan kinerja pasar pada pemasaran komoditas nanas di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, serta untuk mengetahui efisiensi pemasaran yang dianalisis menggunakan market struktur, market conduct, dan market performance atau SCP. Sedangkan tujuan dari jurnal pembanding adalah untuk menganalisis saluran pemasaran, margin pemasaran, distribusi margin, dan share petani, serta untuk menganalisis efisiensi pemasaran dari sisi efisiensi harga dan efisiensi operasional durian di Desa Wonoagung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Selanjutnya adalah mengenai metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal yang direview dilakukan di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Lokasi ini sengaja dipilih karena sudah dipertimbangkan berdasarkan sentra produksi nanas terbesar ada di daerah tersebut. Nah, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan analitik. Metode penelitian deskriptif diperoleh dari gambaran atau fakta-fakta berdasarkan fenomena yang telah diteliti. Sedangkan metode analitik lebih menekan pada penghitungan berbagai alat analisis yang dapat membantu penghitungan tersebut. Metode
sampel dilakukan secara bertahap atau multi-stage sampling. Sedangkan jumlah petani yang diambil secara acak didapatkan populasi sebanyak 321 petani. Sedangkan metode penelitian yang dilakukan di jurnal pembanding ada di lokasinya Desa Wonoagung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, yang dianalisis menggunakan metode penelitian, metode analisis deskriptif, dan metode analisis kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai fenomena lapang yang diamati, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi harga dan efisiensi operasional, nilai margin, pemasaran, dan distribusi margin, serta share harga dari masing-masing lembaga pemasaran durian. Nah, penentuan responden untuk petani durian adalah dengan menggunakan metode simple random sampling dengan jumlah petani durian sebanyak 697 orang. Nah, kali ini sampai di hasil dan pembahasan dari jurnal yang saya review. Saluran pemasaran buah nanas di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri terdiri dari 5 saluran pemasaran. Saluran pemasaran yang pertama terdiri dari petani, pedagang pengepul, dan pedagang pengecer. Saluran yang kedua terdiri dari petani, pedagang grosi, dan pedagang pengecer. Saluran yang ketiga ada petani, pedagang grosi, dan pedagang pengecer. Saluran yang keempat ada petani, pedagang grosir non-lokal, dan pedagang pengecer. Saluran yang kelima ada petani, koperasi, dan Carrefour. Nah, untuk kinerja pasarnya sendiri dapat dilihat dari saluran pemasaran yang relatif efisien dengan total biaya yang tidak terlalu tinggi serta marginnya rendah dan farmer share-nya tinggi terdapat pada saluran pemasaran 1 dan 3. Elastisitas transmisi harga hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05 yang artinya harga di tingkat pedagang pengecer atau konsumen berpengaruh secara nyata terhadap harga di tingkat petani. Nilai dari elastisitas transmisi adalah 0,831 yaitu ET kurang dari 1, artinya laju perubahan harga di tingkat produsen atau PF lebih kecil dibandingkan dengan laju perubahan harga tingkat pengecer atau PR, yang mana perubahan harga sebesar 1% di tingkat konsumen akan menyebabkan perubahan harga sebesar 0,831% pada tingkat petani produsen. Nah, transmisi harga yang terbentuk antara petani dengan pasar konsumen kuat dan menandakan sistem pemasaran belum efisien. Sedangkan nilai IMC 0,308 kurang dari 1 yang berarti derajat integrasi pasar semakin tinggi dan kondisi pasar acuan yakni pasar tingkat konsumen merupakan faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya harga di tingkat produsen atau pasar lokal. Nah, struktur pasar yang dihadapi pada pemasaran nanas ini di Kecamatan Ngancar adalah struktur pasar persaingan tidak sempurna yang mengarah pada struktur pasar oligopoli. Untuk pangsa pasar atau market share terbesar dimiliki oleh pedagang grosir, sehingga pedagang grosir lebih menguasai pasar dan bertindak secara price maker, sedangkan petani dalam pemasaran hanya bertindak sebagai price taker atau penerima harga. Harga di tingkat petani terbentuk dari hasil tawar-menawar dan sistem pembayaran dilakukan dengan tunai, sebagian tergantung dari lembaga pemasarannya sendiri, tergantung kesepakatan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari jurnal pembanding. Di jurnal pembanding ini, saluran pemasaran durian di Desa Wonoagung, Kecamatan Kasembon, terdapat 8 saluran pemasaran. Saluran pemasaran yang pertama ada petani konsumen, yang kedua ada petani pengecer lokal lalu konsumen, yang ketiga adalah petani penebas lokal dan konsumen, yang keempat ada petani lalu ketengkulak pengecer lokal lalu konsumen. Untuk yang kelima ada petani penebas lokal pengecer lokal konsumen. Untuk yang kelima ada petani penebas lokal tengkulak pengecer lokal dan konsumen. Untuk yang ketujuh ada petani penebas luar kota dan konsumen. Untuk yang kedelapan ada petani penebas lokal, pengecer luar kota, lalu konsumen. Pada saluran pemasaran 1, diketahui bahwa petani langsung memasarkan durian kepada konsumen, sehingga dalam hal ini tidak terdapat nilai margin pemasaran karena tidak ada lembaga pemasaran yang terlibat, sehingga petani dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, pada saluran pemasaran
pemasaran 2 sampai dengan 8, diketahui bahwa margin pemasaran yang paling tinggi atau paling besar terletak pada saluran pemasaran ke-8, yaitu sekitar Rp18.039 per buah. Sedangkan pada margin pemasaran terkecil terletak pada saluran pemasaran kedua, yaitu sebesar Rp2.261,50 per buah. Nah, seluruh saluran pemasaran durian sudah dikatakan efisien jika dilihat dari analisis efisiensi harga, karena seluruh nilai selisih harga lebih besar daripada nilai rata-rata biaya transportasi dan sortasi. Namun, jika dilihat dari analisis efisiensi operasional, diketahui bahwa penebas lokal pada saluran pemasaran 3, pengecer lokal pada saluran pemasaran 4, dan tengkulak pada saluran pemasaran ke-6 belum efisien. Hal tersebut disebabkan karena lembaga pemasaran yang terkait tidak membawa buah durian sesuai dengan kapasitas yang dapat diangkut. Nah, berdasarkan review jurnal yang telah saya lakukan, maka komentar yang dapat saya berikan yaitu pada aspek hasil dan pembahasan. Pembahasan yang ada pada jurnal yang direview yaitu berjudul Analisis Pemasaran Komoditas Nanas atau Nanas Commercials Elmer, berbasis struktur kondok performance atau SCP di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Gambar atau bagan saluran pemasaran lebih detail dan jelas. Begitupun dengan analisis SCP yang dilakukan juga lebih rinci dan dapat dipahami dengan baik. Sedangkan pada jurnal pembanding yang berjudul Analisis Efisiensi Pemasaran Durian di Kecamatan Kasembon, Desa Wonoagung, Kabupaten Malang, analisis SCP durian perlu dikaji secara lebih lanjut karena di dalam jurnal tidak disajikan analisis SCP yang lebih rinci, sehingga ada sedikit kesulitan dalam memahami analisis SCP yang ada pada jurnal pembanding. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.